Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, welcome back to my channel, Ngobrolin Tekim. Oke, kita lanjut yang kemarin, yuk ngobrol lagi tentang Microsoft Visual Drawing. Kali ini kita bakal langsung praktek untuk buat proses flow diagram atau VFD. Nah, di sini aku pilih VFD untuk pabrik etilen oksida ya. Nah, sama kayak kemarin, pertama-tama nanti teman-teman buka dulu Microsoft Visual Drawing-nya. Kemudian kita setting dari segi size-nya. Jadi apa teman-teman, page-nya ini mau size A4, A3, B4, atau B5, nanti teman-teman bisa disesuaikan nanti mau di print out-nya yang ukuran berapa. Kemudian juga kita bisa untuk atur skala. Di sini kita pakai printer papernya itu A4 ya, potret. Untuk page size-nya ini metric, pakai ISO. Kemudian untuk drawing scale-nya di sini skalanya nanti teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini kita pakai 1:5. Nanti klik apply kemudian oke. Nah, setelah itu kan kita mau bikin plan ethylene oxide ya. Pertama-tama kita harus nyari paten atau lisensi terlebih dahulu untuk pabrik ethylene oxide yang sudah ada. Teman-teman bisa nyari di internet ataupun nanti langsung ke laman web dari perusahaan yang memang mempunyai paten tersebut. Nah, di sini aku udah nyari. Nah, ini adalah contoh dari PFD, Plan Ethylene Oxide. Ini ada di buku Turton juga ya teman-teman. Nanti cari buka buku Turtonnya di appendix 1 gambar B6.1. Kita lihat di sini untuk Plan Ethylene Oxide yaitu ada reaktor. Ini jenisnya adalah fixed bed multi-tube. Ada 2 reaktor, kemudian ada di sini absorber dan juga distilasi. Ini absorber, ini distilasi. Di sini juga ada equipment lain seperti kompresor, cooling water, kemudian ada heater atau heat exchanger, ada pompa, ada valve. Oke, terus kita langsung buat di sini. Tadi yang pertama kita harus membuat atau kita harus mencari gambar equipment reaktor. Di sini cari di vessel. Nah, untuk tipe reaktor di sini hanya ada reaktor biasa ya. Ada jenis yang biasanya tuh untuk yang CSTR itu pakai yang autoclave. Untuk multi-tube itu ada reaction vessel yang kayak gini ya bentuknya. Nah, teman-teman boleh gunain fitur yang ada di Visio ini, atau misalnya teman-teman mau bikin nih sesuai dengan gambar ini reaktornya. Nah, itu kita bisa untuk ngegambar mandiri ya, ngegambar manual. Klik di tab home, kemudian teman-teman cari di tools. Nah, di sini klik, di sini ada beberapa pilihan bentuk. Teman-teman misalnya mau bikin tadi reaktor ya, kita klik line, kita buat manual di sini. Seperti ini ya tadi bentuknya, itu seperti cone es krim ya. Oke. Untuk bagian yang berbentuk elipnya, lingkaran, kita pakai yang ini. Nah, kemudian tadi untuk bagian yang ini kita bikin setengah lingkaran lagi ya bagian bawahnya. Teman-teman selain pakai art tadi ya, yang ini teman-teman juga bisa pakai pensil, sama aja ya di sini buat bikin bulatan. Nah, apabila nggak sesuai, teman-teman bisa sesuai nih, bisa tarik sesuai dengan elevasinya mau seberapa. Nah, ini udah jadi ya. Nanti bisa disesuaikan dengan ukurannya mau seberapa. Nah, misalnya teman-teman nanti di perhitungannya dapat spek
untuk reaktornya itu bisa diameter 1 meter, kemudian tingginya 5 meter. Itu nanti bisa dirubah ya size-nya. Nah, di sini kita jangan lupa untuk grup dulu. Kita grup ini untuk menggabungkan tadi ya garis-garis tadi. Supaya nanti apabila kita zoom in, zoom out, ataupun kita geser itu udah jadi satu kesatuan. Seperti ini. Oke. Habis itu nanti kita bikin elemen ini ya, coilnya. Di sini karena reaktor multicubular itu ada cup-cupnya. Nah, di sini kita bikin cup-cupnya. Sama ya caranya. Ini kita bikin terpisah. Kita copy paste aja biar cepat. Oke. Kemudian tadi kita bikin satu lagi buat biasanya di sini tuh ada BFW, boiler feed water, ataupun air pendingin ya. Kan kalau di reaktor itu ada reaksi. Nah, kalau reaksi pasti ada yang bersifat eksotermis dan endotermis. Kebetulan untuk reaktor ethylene oxide ini dia reaksinya eksotermis, jadi membutuhkan pendingin. Di sini biasanya ada aliran air pendingin. Oke, sudah. Kemudian kita jangan lupa di grup lagi. Oke, kita pilih, kita masukin ke tengah-tengah sini. Oke, jadi ya, kalau di sini ada lainnya. Kita ubah. Nah, kayak gini. Ini reaktor tadi ya. Jangan lupa kita grup lagi. Nah, sudah jadi. Ini nah, ini ya, yang kemarin sudah aku bikin juga. Nah, kemudian nanti teman-teman juga bisa bikin nozzle-nya. Ini ya, nozzle itu tempat masuk dan keluar dari material. Ataupun nanti ada gas yang masuk ke sini, dia keluar ke sini. Ini untuk aliran, yang di samping itu aliran airnya, atau aliran pendinginnya. Untuk bikinnya juga gampang. Teman-teman kayak tadi di home, masuk ke fitur tools, kemudian di line, kita bikin aja garis kayak gini. Kemudian di atasnya kita gedein dulu. Jadi tinggal kita grup, terus kita sesuaiin ukurannya, tinggal ditempelin ke sini. Oke, udah selesai buat reaktor. Terus kita bikin ini absorber. Kita lihat di sini untuk kolomnya itu ada tipe tray seperti ini ya, tipe tray. Kemudian ada tipe package with contacting package. Jadi yang reaction vessel kayak gini.
tadi yang garis-garisnya banyak itu nggak ada ya. Jadi kita bisa bikin manual juga. Sama kayak tadi, kita pilih di sini bikin kolom ya. Ini kolom kosong nih. Terus teman-teman kita perbesar dulu. Jadi perbesar, tinggal kita di tools lagi, kita pilih line, kita garis-garisin. Oke, ini udah jadi ya untuk kolom EO absorber dan juga distilasinya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin yang lebih kompleks atau yang lebih detail, boleh teman-teman nanti cari aja, misalnya mau EO absorbernya itu tipe yang packet column yang kayak gini ya, yang ada X tengah ini, nanti dimodif lagi sama teman-teman, atau mau tipe distilasi yang tray atau absorber yang tray column, teman-teman bisa untuk kreasiin sendiri. Contohnya kayak gini ya, di sini aku udah bikin yang tray column, ini lebih detail, jadi di sini ada tray-nya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lebih spesifik lagi, ini pakainya plate tray ya, ini ada plate tray-nya. Misalnya teman-teman juga mau masukin jumlah stage-nya ada berapa, nanti bisa dibuat mandiri kayak gini ya. Atau juga mau bikin tipe yang lain. Nah, di sini aku juga udah bikin beberapa alat ya. Nah, kayak di sini untuk di Visio ini nggak ada untuk storage yang bentuk-bentuk penutup atau connya itu nggak ada, jadi kita harus bikin sendiri. Ini yang kayak berbentuk elip, kemudian ini yang berbentuk dome, kita juga bisa bikin sendiri kayak tadi sama. Terus misalnya kita mau bikin reaktor CSTR, reaktor dengan pengaduk ini, terus dia membutuhkan jaket, kita bisa bikin juga, ataupun dia ada coil di dalamnya, atau mungkin kita bisa bikin tipe-tipe dari pengaduknya, karena di sini kita lihat di autoclave-nya di reaktor ini tipe pengaduknya atau pedalnya kayak gini ya. Nah, tipe pedal itu atau tipe pengaduknya beda-beda, jadi kita bisa bikin manual, bisa bikin coil. Kemudian juga ini ya yang tadi kita udah bikin reaktor fixed bed multi-tube yang ada di tadi gambarnya buku Turton. Kemudian kita juga bisa bikin ini sama ya, ini reaktor fixed bed multi-tube, ini lebih detailnya lagi. Nah, nanti teman-teman bisa bikin kayak gini. Kemudian juga ini misalnya adalah distilasi reaktif ya. Distilasi reaktif ini tipe fluid contacting. Kemudian ini tipe bubble ya. Bisa itu di humidifier atau di reaktor bubble. Ini tadi yang distilasi tray distillation. Kita juga bisa bikin biasanya kan kalau di distilasi itu ada reboiler, ada kondensor, ada HE atau heater atau cooling water. Tipe-tipe banyak kan ya untuk heat exchanger. Ada yang tipe double pipe kayak gini, ada yang tipe kettle kayak gini, ada juga yang tipe cell and tube yang umum digunakan. Itu tergantung dari luas permukaan yang teman-teman dapat dari perhitungan dan tipenya apa. Ya udah kayak gini, udah ada alat-alatnya, tinggal kita rancang aja.
Oke, gitu aja ya sharing kita kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. See you di part selanjutnya.